Salam sehat dan salam sejahtera. Yang saya hormati Mama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka. Yang saya hormati Bapak Camat Sasitamean. Yang saya hormati Mama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sasitamean. Yang saya hormati pula Bapak Penjabat Desa Asman Lea. Yang saya hormati pula Mama Tim Penggerak PKK Desa Asman Lea bersama seluruh pengurusnya. Yang saya hormati pula ibu-ibu, bapak pengurus Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Melaka yang hadir bersama kami. Yang saya banggakan bapak-bapak tua adat, Fukun atau Naim yang hadir bersama kita, dan seluruh warga masyarakat Asman Lea yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, atas penyelenggaraannya, kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga karena sudah diterima dengan baik di Desa Asman Lea. Ini merupakan kunjungan kami yang kesekian kalinya turun ke desa-desa di Dapil 3. Ya, mengapa kami di Dapil 3 duluan? Karena mengingat Medan tadi Pak Desa. Jadi jalan menuju ke lokasi ini luar biasa. Ita bidu sepanjang jalan. Ya, jadi luar biasa. Dan saya bangga karena orang di atas masih betah untuk turun naik ke Betun, balik lagi ke sini, turun lagi ke Betun karena segala keperluan. Jadi saya tidak berjanji karena saya yang bukan ambil keputusan. Tapi pasti saya pulang saya akan sampaikan ke Bapak Simon dan Bapak Kim. Tolong kita punya Dapil 3 ini karena jalan buruk sekali. Mungkin tidak sekarang, mungkin tahun depan belum mulai, tetapi kita harapkan saya akan usulkan ke Bapak Bupati kalau bisa di 2023 tolonglah sisihkan sedikit untuk kita punya Dapil 3 karena ini jalan yang paling buruk yang pernah saya lalui. Ya, dari dulu saya sering datang ke pusat paroki dulu di Manlea. Jalannya ya begini juga. Sekarang sudah 30-40 tahun yang lewat, saya datang jalannya juga masih begini. Ya, syukur sudah ada listrik. Dulu tidak ada listrik. Ya, itu kemajuan yang kita dapat, ada listrik. Dan banyak hal yang saya lihat bisa dikembangkan potensinya di daerah Dapil 3 ini. Daerahnya subur, orangnya rajin, ya. Jadi ini sebenarnya membuat kita termotivasi untuk berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan kita sendiri. Tadi mama-mama dari Pokja 1, 2, 3, dan 4 juga dari Mama Wakil sendiri sudah menyampaikan beberapa program terkait tugas pokok kami sebagai tim penggerak PKK tingkat kabupaten. PKK bukan barang baru, tadi Mama Dorothea sudah sampaikan. Jadi kesini sebenarnya kami hanya ingin merefresh, memotivasi kembali supaya kegiatan-kegiatan 10 program pokok PKK itu harus dijalankan kembali. Mungkin sementara waktu karena COVID dan sebagainya kita tidak menjalankan kegiatan, tetapi saya harapkan mulai dari sekarang karena COVID sudah mulai reda, mari kita kembali menjalankan tugas-tugas tadi. Hal-hal kecil yang tadi dijelaskan itu adalah 10 program PKK, ya. Menjalankan kegiatan Dekranasda di Desa Asman Lea. Jadi itu bukan barang baru, hanya istilahnya saja yang kita baru tahu. Jadi setiap kali saya menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PKK, pasti saya akan dialog langsung
dengan petugas ataupun yang berkepentingan. Jadi Mama Desa, saya ingin tanyakan apakah di sini Pokjanya masih ada? Untuk Pokja masih ada. Masih ada. Ketua Pokja 1 adakah hadir di sini? Oh, Ketua Pokja 1. Baik. Mama tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh Mama Ketua Pokja 1 dan mewakili Pokja 1 dan Ketua Pokja 2. Apa yang harus dilakukan untuk Pokja 1, Mama? Pokja 1 itu yang saya jalankan contohnya seperti mengikuti doa bergilir bersama, yang kedua latihan POR. Iya, bagus. Itu salah contoh kita sudah lakukan. Mari kita tingkatkan lagi ya. Doa bersama, melayat orang meninggal, menengok yang sakit, ya kan? Bersihkan gereja, itu adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut kerohanian. Kita sudah jalankan. Bagus Mama, dilanjutkan terus ya. Nah, Pokja 2-nya mana? Ibu Ketua Pokja 2. Anggota Pokja 2. Ah, baik. Mama, untuk Pokja 2 apa yang sudah dilakukan di sini? Kalau Pokja 2 di desa sini mungkin ada PAUD, saya sebagai guru PAUD, tapi profesi saya juga bukan guru. Baik. Pokja 2 yang pertama. Kalau yang kedua itu mungkin tentang sandang. Itu sandang di Pokja yang Pokja. Kalau yang dia di sini Pokja 2 mungkin Di PAUD. ya. Ibu, PAUD-nya jalan ke tidak di sini? Ya, selama ini berjalan, tapi masa COVID-nya Karena COVID, jadi kita pembelajaran daring. Ya, ada berapa muridnya di PAUD? di 23. Untuk 2021 ini saya sudah data 23. Ada 23 anak PAUD. Baik, PAUD-nya Ibu di Desa Manglea ini statusnya kepemilikannya oleh desa? Oleh desa. Pembiayaannya dari mana? Dari desa. Baik. Apakah anak-anak ini ditimbang setiap bulan, Ibu? Untuk di posyandunya? Ditimbang. Status gizinya bagaimana, Ibu? Baik, ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang buruk? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kebanyakan statusnya gizi baik dan ada yang gizi kurang. Yang gizi kurang apa yang dilakukan? Dulu sebelum masuk COVID-nya ada PMT yang di situ. Oh baik, sebelum COVID ada PMT. Setelah COVID kenapa berhenti PMT-nya? Harusnya jalan terus ya Bapak Desa. Ini kemarin saya kunjungan ke desa Bea Neno. Itu bagus sekali PMT-nya ya. Jadi Bapak Desa di Bea Neno menyisihkan sejumlah anggaran untuk PMT selama 1 tahun. Mereka menjalankannya cuma 3 bulan. Kemarin saya sarankan setiap bulan harus ada PMT. Jadi di sana ada dana, saya boleh sebut ya, tidak apa-apa Pak Camat, ada 49 juta untuk 1 tahun. Saya bilang buat itu bagi untuk 12 bulan. Jadi setiap hari yang menjadi sasaran PMT ini bukan seluruh anak balita, bukan seluruh ibu hamil, ya, tetapi ada anak balita yang gizinya kurang atau gizinya buruk. Kenapa kita harus sasar kepada mereka? Supaya tidak terjadi akibat gizi buruk kan anak menjadi stunting. Tahu stunting ya? Nah, stunting itu ukuran tinggi kita biasanya tidak lebih dari 1 meter. Ya. Jadi itu akibatnya berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Ya. Karena itu kebanyakan kita orang NTT itu kalau matematika, fisika, kimia, biologi itu biasanya kita juara 1 dari bawah, dari belakang, ya. Tetapi kalau ilmu politik, semua pintar-pintar, ya. Jadi seperti itu. Bukan tidak baik, tetapi kita tidak punya kemampuan lebih
untuk mengejar teknologi, ya. Anak-anak di kota besar mereka sudah biasa dengan laptop, ya. Sudah biasa dengan laptop, kecanggihannya melebihi anak-anak kita karena tingkat kecerdasannya jauh berbeda. Nah, sebenarnya kita bisa karena kita bukan daerah yang miskin. Kita daerah yang sangat subur sebenarnya. Karena itu harusnya tidak boleh kelaparan. Tapi memang saya tahu orang di Vohot tidak pernah kelaparan, betul ya? Tidak. Yang kelaparan itu kami di Vehan sana biasanya, ya. Ya alasannya karena banjir setiap tahun. Tetapi yang tidak banjir pun tetap kelaparan sama-sama. Ya itu mungkin di cara mengatur pekerjaan dan mengatur makanan. Ya. Jadi Bapak Desa, saya minta tolong supaya Bapak memfasilitasi Ibu, ya, menyisihkan anggaran untuk memberikan PMT kepada anak-anak yang bermasalah di gizinya. Ibu hamil yang dikasih PMT adalah ibu hamil yang bermasalah. Jangan anaknya sehat-sehat semua dikasih PMT, untuk apa? Tidak perlu, karena mamanya sudah bisa atur makanan atau kuat atau mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Jadi yang kita rawat itu adalah yang gizi kurang supaya tidak menjadi gizi buruk. Yang gizi buruk kita rawat, kita kasih PMT supaya tidak menjadi stunting, ya. Jadi seperti itu. Bisa kan Bapak Desa? Untuk tahun anggaran ini mungkin tidak bisa lagi, ya. Tapi untuk 2022 saya akan menghimbau untuk seluruh desa. Tolong bantu kami punya ibu desa supaya dia ada kegiatan untuk mencegah stunting ke depan. Stunting sudah terjadi dan kita NTT itu kita yang paling tinggi angkanya se-Indonesia. Kita malu sebenarnya, ya. Kita malu karena dengan tingginya stunting berarti kita punya tingkat kecerdasan dibandingkan orang di Bali, orang di Jawa, orang di Sumatera, orang di Lombok, itu kita paling rendah, ya. Karena itu saya tidak meremehkan, tetapi saya lama tinggal di luar dan orang-orang kita kebanyakan di luar itu mereka kerjanya apa? Kerjanya kalau tidak satpam itu dia gosok kayu. Memang penghasilannya lumayan besar, tetapi kita tidak punya daya saing. Kita tidak bisa bersaing dengan orang di luar, ya. Kemampuan untuk bisnis kita pasti rendah karena ininya kurang jalan, ya. Kita kalau sudah ada pisang, ya kita masak pisang, rebus saja, pagi untuk minum kopi sudah cukup. Tapi kalau orang di di kota besar ada pisang, dia bisa bikin bermacam-macam sampai dia bikin banana cake misalnya, khusus bikinnya spesial. Jadi semua orang dari NTT datang beli banana cake itu untuk bawa pulang ke NTT untuk oleh-oleh. Padahal pisangnya dia ambil dari NTT. Itu dia. Disitulah kita kalah, ya. Sama, kain juga begitu. Di sini kita tenun kain untuk adat. Hodiha sayoe. Maten kita bawa karena itu kewajiban adat. Tadi Ibu Wakil sudah bilang. Sekarang kita ubah pola pikir kita. Kita menenun untuk mendapatkan uang lebih, ya. Sehingga mama-mama punya uang lebih untuk membeli makanan. Dengar bagaimana Mama Ketua Pokja 1 dan 2, Ketua Pokja 3, 4 menyampaikan apa saja yang harus dilakukan. Hari ini kami berdiri di sini, kami hanya omong. Kami memotivasi supaya kita giat lagi bekerja dan bekerja lewat PKK. Saya minta kepada pengurus PKK dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa untuk membantu masyarakat kita, mengingatkan terus setiap hari, mengingatkan terus setiap kali kunjungan, supaya masyarakat kita tidak lupa untuk memajukan dirinya sendiri. Contoh tadi, halaman supaya jangan 17 Agustus baru Bapak Bupati suruh Kominfo halo-halo seluruh kampung untuk buat pagar. Tiap hari kita tidak buat pagar. Tapi kalau kita tanam pagar hidup, beluntaskah atau apa, itu sudah menjadi pagar hidup yang umurnya panjang. Jadi 17 Agustus tidak usah halo-halo lagi. Tinggal guntingnya rapi, ya kan? Bunga-bunganya dirapikan.
tanaman-tanaman yang di dalam pagar itu pun terlindungi dari hewan karena sudah ada pagarnya. Jadi semua sudah kita jalankan tanpa kita harus diperintah. Ya, kesadaran. Jadi kami kesini memotivasi supaya ada kesadaran dari masyarakat. Ya. PKK tugasnya sebagai mitra pemerintah, ya, membantu pemerintah untuk menggerakkan masyarakat. Nah, karena PKK ini adalah kebanyakan ibu-ibu, kami memotivasi ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu itu adalah kunci di dalam keluarga. Kalau tidak ada ibu, bapak-bapak rasanya bagaimana? Hambar. Kayak makan daging tidak ada garam. Iya kan? Kalau mama-mama di rumah marah-marah karena bapak tidak kasih uang belanja lebih, nah, rumah tangga akan kacau. Mama anak minta makan, mama bilang, oh bapak tidak kasih mama uang, jadi kita mau beli ikan pakai apa? Ya, jadi mari kita sama-sama bekerja, ya, bekerja. Bapak sebagai tulang punggung, tetapi mama adalah kunci di dalam keluarga, ya. Jadi bapak-bapak jangan lupa untuk membuat hatinya mama senang, ya, supaya keluarga menjadi aman dan tentram, ya. Karena tidak pernah seorang anak datang minta makan kepada bapaknya, meskipun bapak desa. Saya yakin tidak, benar kan mama? Anak lapar, dia tidak bilang, bapak desa saya mau minta makan karena saya lapar. Tidak ada begitu. Pasti dia datang bilang, mama, saya baru pulang sekolah dan saya lapar. Atau saat ketika dia sakit, dia tidak akan mengeluh, bapak saya sakit kepala, tapi pasti dia akan bilang, mama, saya sakit kepala. Ya, nah itu karena itu, bapak-bapak tolong jaga hatinya mama, seperti membuat hatinya PKK di halaman, ya. Jadi sekarang kami datang untuk menyampaikan program. Kali berikut kami datang sudah dengan program. Jadi ini nanas-nanas ini mungkin menjadi salad, nanas-nanas ini mungkin menjadi selai, ya. Selai ini nanti ini ada apa ini? Ubi kukus kah? Nah, kita buatkan seperti roti, jadi tidak bikin seperti kurus begitu, tapi ditaruh di piring, kasih selai di atasnya, coba kita makan rasanya seperti apa. Ya, ini Mama Wakil pintar mengolah makanan. Ya, nanti kita akan dengan program pelatihan. Ya. Kemarin minggu lalu ya, kami dari beberapa UMKM yang ada di sekitar rumah jabatan ada pelatihan dari Kupang untuk membuat keripik yang renyah, ya. Jadi ternyata memang membuat keripik gampang, taruh di minyak keluar jadi keripik, ya. Pisang mentah kita iris-iris, kasih rendam garam, kemudian keluar jadi keripik. Tapi ternyata itu cara olahnya beda lagi. Kita tidak tahu trik-triknya, karena itu mereka datang untuk melatih kita. Nah, ilmu yang kami dapat nanti kami bawa ke sini untuk kita latihan bersama-sama, ya. Supaya ketika kami datang atau ada kunjungan dari pejabat, kita tidak membeli di Betun, ya, tetapi di sini sudah ada keripik pisang Asman Lea, ya kan? Ada salad buah nanas Asman Lea, seperti itu, ya. Nah, ini nanas ini dia cepat rusak. Bagaimana supaya kita buat dia tidak cepat rusak? Bisa dipakai sepanjang tahun. Nanti itu ada caranya, ya. Jadi itu kita bisa olah makanan yang ada supaya menambah penghasilan daripada masyarakat. Ini kalau buah nanas kita jual berapa satu? Yang besar 5.000, yang besar 10.000, yang kecil 5.000. Ya, ini memang nanas kita ini seratnya tinggi sekali. Saya sudah coba ini dengan adik untuk bikin selai, ya. Seratnya sangat tinggi. Jadi saya dengar nguping dari Bapak Bupati katanya mau budidaya ini supaya seratnya tidak terlalu tinggi. Mungkin mau dikawinkan dengan nanas Bogor supaya seratnya tidak terlalu banyak. Karena kalau kita makan nanas banyak dengan serat tinggi, itu juga akan tidak baik untuk pencernaan. Ya. Jadi kalau bikin selai, nah ini seratnya dihaluskan, jadi lebih mudah, ya. Itu mungkin
dari potensi kita yang ada di Asmanlea yang bisa dikembangkan untuk menjadi nilai rupiah yang lebih tinggi. Jadi yang punya petani nanas, teruslah saja menanam, memanen. Nanti ketika kita punya Dekranasda sudah jadi, ya, nanti kita akan latih UKM di sini untuk membuat selai yang bagus, yang bisa tahan lama. Nanti di packing yang bagus, ya, dikemas yang bagus, kemudian kita taruh di pusat oleh-oleh Melaka. Ya, sementara ini kami hanya mimpi karena kita tidak ada, kantor pun kita tidak ada, apalagi gedung Dekranasda, ya, masih jauh. Tetapi kami akan berupaya, mungkin saya sudah rencana ketika rumah jabatan jadi, saya pindah di sana, ada garasi kecil, saya akan coba untuk jadi toko Dekranasda. Ketika itu kami menghimpun semua hasil kerajinan tenun ataupun hasil-hasil daripada masyarakat yang bisa kita kumpulkan sebagai pusat oleh-oleh Melaka. Nanti dari UMKM Asmanlea misalnya, namanya apa? Nanti kita buatkan izinnya, ya, namanya NIB, ya, nanti itu dari perizinan yang akan mengeluarkan NIB, tetapi rekomendasi daripada ini Bapak Kabit ini ada di perizinan, ya. Jadi Pak, tolong jangan dipersulit ya, kami punya izin-izinnya. Ya. Jadi Pak Kabit nanti kami akan ajukan untuk beberapa buat NIB-nya supaya kita istilahnya apa? Sah, legal. Jadi kalau kita jual, orang bilang loh ini tidak pernah ada di sini, kenapa kok tiba-tiba muncul dia punya kemasan? Ya. Jadi kalau kita sudah buat UMKM apa? Selain nanas misalnya. Nah, itu kita ajukan izinnya ke Pak Kabit. Pak Kabit, ini kami ada UMKM namanya UMKM Selai Asmanlea misalnya. Tolong keluarkan kami NIB-nya. Bapak sebagai penjabat keluarkan saja surat pernyataan bahwa benar ada UMKM di sini. Kemudian bawa ke perizinan untuk keluarkan NIB-nya. Dari NIB kita menuju ke Dinas Kesehatan untuk minta rekomendasi PIRT namanya, ya. Ketika sudah ada PIRT, berarti kita sudah boleh berproduksi. Ya. Jangan lupa nanti sampelnya kasih ke saya kirim ke Balai POM untuk diperiksa. Ya, ini tadi saya dengar tentang UKVO dari untuk kelor. Jadi UKVO punya kelor itu bagus, tetapi pengolahannya kurang bagus, sehingga kami kirim ke Kupang untuk pemeriksaan laboratorium. Ternyata ada kuman bakteri di dalam, sehingga tidak layak jual. Ya, nah ini yang kita harus jaga. Ada E. coli namanya, itu yang menyebabkan kita menceret. Ya, jadi itu tidak boleh, karena itu kalau sudah UMKM pengolahannya harus higienis, harus bersih, ya, harus pakai tutup kepala, harus pakai sarung tangan pada saat memproduksi itu. Ya, nanti kita rencanakan bersama-sama. Saya harap tahun depan ini kita sudah bisa mulai dengan kegiatan-kegiatan untuk memajukan pemberdayaan perempuan lewat pemberdayaan PKK di desa. Ya, jadi nanti kami di kabupaten bersama tim penggerak PKK tingkat kecamatan kita akan sama-sama memotivasi di desa, karena desa yang punya masyarakatnya, bukan kami, ya. Jadi saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian PAUD, Ibu tolong dihidupkan kembali, diaktifkan kembali, karena saya lihat sudah banyak yang ada tatap muka di kelas. Berarti sebenarnya sudah bisa masuk, ya. Cuman tetap protokol kesehatan tetap dijaga, ya. Jadi PMT-nya Pak, saya minta tolong terus dilanjutkan sampai dengan anak-anak kita yang tadi gizi kurang menjadi gizi baik, yang gizi buruk paling tidak menjadi gizi kurang, supaya tidak terjadi stunting. Baik, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk penyambutan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ke depan kita semua tetap bisa berkarya untuk kemajuan Rai Melaka, Mai Tahalaka Melaka, supaya anak cucu kita, generasi kita
benar-benar bisa merasakan kemerdekaan ini, ya. Jangan hanya merdeka hanya ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Sumatera, ya, tetapi ada juga di Melaka termasuk Asmandea.